Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 ingin membahaskan prestasi dan studi kasus perjanjian jual beli kios putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 garing PDT titik G garing 2016 garing PM titik KPG. Perkenalkan, nama saya Nakita Novelina Hartanti dengan NIM 010023001330 dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Imelda dengan NIM 010002300131. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan jenis-jenis wan prestasi. Jenis wan prestasi ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Terima kasih. Saya Nadira Alfatia dengan NIM 010002300-128. Selanjutnya, apa akibat hukum yang ditimbulkan dari wan prestasi? Terjadinya wan prestasi mengakibatkan pihak lain atau lawan dari pihak yang wan prestasi itu dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wan prestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa A. Pembatalan perjanjian saja, B. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. C. Pemenuhan kontrak saja, yang dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. D. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur, menurut pasal 1267 KUH Perdata. Yang terakhir yang E, menuntut penggantian kerugian saja. Lalu, berapa biaya ganti rugi yang dapat diberikan akibat dari wan prestasi? Wan prestasi akan membawa konsekuensi yuridis, yaitu pihak yang telah melakukan wan prestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa 1. Penggantian biaya, rugi, dan bunga, karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian, pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi. Menurut ketentuan pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu A. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyatanya telah dikeluarkan. B. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. C. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Selanjutnya saya Muhammad Rafi dengan NIM 010023001111 akan membacakan apa tuntutan kreditur kepada debitur yang melakukan prestasi. Pemenuhan perikatan. Kreditur dapat menuntut agar debitur memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjiannya. Yang kedua, adanya ganti rugi. Kreditur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat malprestasi. Ganti rugi ini mencakup biaya, yaitu konstan, dan kerugian yaitu sekalian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur. Yang ketiga, adanya pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. Di sini kreditur dapat menuntut agar debitur memenuhi kewajiban perikatan sekaligus memberikan ganti rugi. Yang keempat, adanya pemutusan perikatan. Kreditur dapat menuntut pemutusan perikatan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang kelima, pemutusan perikatan dengan ganti rugi. Kreditur dapat menuntut pemutusan perikatan sekaligus meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Selanjutnya, bagaimana jika debitur melakukan pembelaan terhadap pasangan prestasi? Pembelaan dari debitur yang dituduh lalai atau prestasi dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu yang pertama mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, yang bisa disebut dengan overmatch atau force majeure. Yang kedua, mengajukan tuntutan bahwa kreditur sendiri yang juga telah lalai, yaitu dengan disebut exceptio non adiupleti contractus atau mora creditoris. Yang ketiga, mengajukan tuntutan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk mengajukan ganti rugi, yang bisa disebut dengan pelepasan hak atau rest for working.
Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan prestasi dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 garing PDT titik G garing 2016 garing PM titik KPG. Yang pertama, ganti rugi. KUH Perdata menjelaskan kerugian yang harus mendapatkan ganti rugi mencakup 3 hal, antara lain, pertama, biaya adalah setiap uang, termasuk ongkos yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan akibat adanya prestasi. Yang kedua, rugi adalah keadaan merosotnya jumlah atau nilai dari kekayaan kreditur yang diakibatkan terjadinya uang prestasi. Yang ketiga, bunga adalah keuntungan yang semestinya didapatkan oleh kreditor, akan tetapi batal yang disebabkan adanya uang prestasi. Lalu, pembatalan perjanjian. Membahas tentang pembatalan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membuat kedua belah pihak kembali dalam keadaan sebelum diadakannya perjanjian tersebut. Lalu peralihan resiko, debitur yang lalai akan mendapatkan sanksi berupa peralihan resiko, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata pasal 1237 ayat 2, yaitu jika si berutang lalai akan menyerahkan suatu barang yang bersangkutan, maka semenjak perikatan dilakukan, barang itu menjadi tanggungannya. Persoalan resiko ini menjadi suatu persoalan dalam situasi memaksa. Selanjutnya, membayar biaya perkara. Masalah prestasi tersebut ketika dibawa ke pengadilan, maka pihak yang kalah dalam perkara tersebut harus membayar biaya perkara yang diperhitungkan oleh majelis hakim. Kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai prestasi dalam perjanjian di atas tanah sewa atau studi kasus putusan nomor 18 dari PDT titik G dari 2016 dari titik KPG, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini dapat dikategorikan bahwa tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran uang penjara sebesar 27 juta rupiah yang dilakukan tergugat kepada tergugat. Kemudian tergugat berjanji akan membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal 5 Desember 2014. Namun janji tersebut tidak dilaksanakan sampai gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang. Adanya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat membuktikan bahwa tergugat telah melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, karena tidak membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal yang telah dijanjikan. Yang kedua, akibat hukum bagi pihak yang melakukan prestasi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 garing PDT titik G garing 2016 garing PN titik KPG yang dilakukan Ibu Dorchen Dun selaku telah tergugat kepada Bapak Langsang, yaitu dalam bentuk membayar uang sisa pembayaran jual beli kios beserta isi dagangannya sebesar Rp80.500.000 dan membayar biaya perkara sebesar Rp571.000. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.